Kita minta tolong kepada Anda saudara tergugat 1-5. Anda bisa datang hadir di sini. Mari berhadapan dengan kami. Itu saja. Gugatan perwakilan kelompok melawan operasi jasa hukum Jawa Barat dan kawan-kawan. Ya, kami sudah melakukan pemanggilan kepada operasi jasa hukum Jawa Barat. Suratnya ditolak oleh yang bersangkutan pada tanggal 29 November jam 14. Oke ya. Ya, baik, sudah. Terima kasih. Enggak, kami dari kegiatan di Barusan sidang kelas Iksan yang mana terkait kasus investasi bodong yang dilakukan oleh enam pengacara terhadap klien kami, yang mana di panggilan ke-1 dia juga menolak, panggilan kedua juga dia terima tetapi ditolak, dan dengan alasan keluarganya yang dipanggil oleh kami pun dengan alasan yang sama, pindah alamat. Padahal yang kami ketahui mereka masih tinggal di rumah yang sama, di alamat yang sama. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh keluarga secara bersama-sama melakukan persekongkolan, ya, ini untuk mengelabui orang lain, terutama kepada klien-klien kami di sini yang meminta kembali haknya. Nah, makanya dengan kami melakukan gugatan di sini meminta keadilan, meminta seadil-adilnya supaya pengadilan bisa memfasilitasi bagaimana caranya bahwa tergugat ini bisa datang untuk memenuhi panggilan supaya masalah ini clear and clean, kan begitu. Tetapi kami berharap kepada saudara tergugat, ya, yang mana di sini diharapkan bisa hadir untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan kami. Dan saya khususnya pribadi dengan rekan-rekan sebagai pihak di sini memberikan kebijakan. Adapun kami akan melakukan manuver-manuver lain. Kami terjelas tidak akan merasa kalah dan kami tetap tidak akan mundur, akan melakukan manuver apapun yang akan kami lakukan untuk membela klien-klien kami. Itu saja. Terus sidang yang barusan digelar itu mungkin tidak ada hasil. Nah, untuk langkah kedepannya akan seperti apa, Bu? Dengan proses sidang barusan. Dan ini bukan tidak berhasil, hanya sesuatu yang tertunda saja. Karena ini diakibatkan oleh tergugat yang tidak kooperatif, ya, terhadap panggilan pengadilan terutama sebagai alat negara, dan di sini sangat diabaikan oleh tergugat. Dan manuver kami ke depannya ini sidang ditunda dulu dan kami akan melakukan perubahan gugatan, yang mana bagaimana caranya si tergugat ini dengan apa yang akan kami lakukan bisa tepat sasaran dan dia bisa datang. Itu aja. Jadi kami akan melakukan perubahan dulu. Untuk saksi yang di luar kota Bandung yang tadi BPN itu pada datang semua, yang sebagian tidak datang, itu untuk mengantisipasi datang ke pengadilan seperti apa, Bu? Mereka itu untuk memberikan satu keterangan terkait dengan adanya aset-aset yang ada yang tergugat miliki di sana, karena kami juga tidak asal-asalan dan kami juga langsung bukan hanya mendengar tetapi kami membaca, melihat langsung aset itu masih ada di beberapa daerah, sehingga kami memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan aset beliau ini. Itu aja. Ada berapa korban yang udah diakomodir oleh Ibu selaku PH? Kita kurang lebih 18 orang. Ya, belum tahu untuk nilainya, jumlah keseluruhan berapa yang dirugikan oleh beliau, ya, gitu ya, sebagai tergugat 1 maupun sampai tergugat berapa tadi 5 ya. Itu kurang lebih 5 miliar. Ya. Dari semua jumlah yang fluktuatif dari beliau-beliau ini klien kami, karena kalau kami bicarakan satu persatu juga angkanya ada di kantor kami, datanya ada di kantor kami, hanya nilainya cukup signifikan, itu saja.
Tapi dengan ini pasti Ibu optimis akan berhasil. Harus, Ya. harus berhasil. Siap. Karena bagaimanapun disembunyikan, karena itu hasil daripada kejahatan ya. Dia mau sembunyikan di mana juga, dia punya aturan main, kami pun punya aturan main. Itu aja. Kita buktikan sama-sama ya, bahwa kalau dia bersembunyi terus-menerus, namanya persembunyian itu kan suatu saat akan terbuka. Ya kita minta tolong kepada Anda saudara tergugat 1 sampai 5. Anda bisa datang hadir di sini, mari berhadapan dengan kami. Itu saja. Kalau Anda merasa benar, Anda harus buktikan kebenaran Anda, dan kalau Anda salah, buktikan kita sama-sama ya. Saya di sini punya nurani terhadap klien-klien kami yang sudah melakukan keikhlasan karena dengan adanya iming-iming yang tidak pernah dibuktikan oleh saudara tergugat. Dan tergugat yang berikutnya mau 2 sampai 5 itu kan turut menikmati. Bagaimanapun juga mereka turut menikmati kok. Sehingga kami panggil. Kalau mereka merasa benar, hadapi kami. Itu saja juga cukup. Buktikan sama-sama. Ya, tolong diakhiri. Sudah, sekian aja. Satu lagi Bun, dengan adanya penolakan dari para tergugat, bagaimana tanggapan dari Bunda sebagai Nah, pihak? itu penolakan itu berarti kan satu ya ketakutan dia. Dia sudah pengecut terhadap dirinya sendiri. Kemana suara lantangnya gitu loh. Sewaktu dia melakukan rekrutmen dengan manisnya kepada klien-klien kami, meyakinkan supaya percaya. Nah sekarang klien-klien kami meminta kepada saudara tersebut ya, atau saudara tergugat ini meminta haknya kembali karena iming-iming itu tidak ada bukti. Nah, makanya saya katakan, kalau dia merasa benar, buktikan kebenarannya di sini. Kalau kami dikatakan salah, buktikan kesalahan kami di sini. Anda harus berani, ya. Itu aja. Seberani sewaktu dia pertama kali merekrut klien-klien kami. Oke. Tadi ada penyampaian tentang pemanggilan secara umum. Bisa dijelaskan, Bu? Untuk pemanggilan secara umum dilakukan apabila itu memang dari tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, namun alamat terakhirnya digunakan untuk pemanggilan secara umum, sehingga itu cara pemanggilan paling terakhir dan paling ultimum remedium kalau istilah di pidana. Untuk sidang kelanjutannya kira-kira kapan lagi? Itu kan paling 2 minggu ke depan ya. Mudah-mudahan kita bisa diapresiasi juga sama tergugat untuk bisa sama-sama saling membuktikan itu aja.